Halo, Assalamualaikum Pak Wali. Salam, iya Pak. Iya, apa kabar? Tabe, saya Baik, baik ganggu Pak. waktu Iya. tak ini. Iya, ini kita kemarin yang ada surat itu yang saya anukan Ki, undang Ki tentang Iya. adanya rangkap jabatan. Saat ini Pak Zul dari Derak juga sudah hadir, Iya. tapi Pak, saya minta maaf Pak, saya lagi ada tamu ini oh, baru-baru. hai, berjumpa kembali dengan saya Salim Jatimama dalam Lensa Bung Salim di 55 TV selalu keren. Lensa Bung Salim adalah ruang dialog yang tidak dibangun untuk mencari sensasi, tetapi untuk mencari penjelasan. Saat ini perhatian publik kembali tertuju kepada KONI Kota Makassar. Bukan karena prestasi olahraga, tetapi karena munculnya berbagai pertanyaan mengenai tata kelola organisasi. Mulai dari dana hibah pemerintah Kota Makassar sebesar 15 miliar rupiah. Adanya pengunduran diri sebanyak 9 pengurus inti. Juga adanya desakan audit dan polemik rangkap jabatan ketua KONI. Hingga munculnya sorotan mengenai keterlibatan anggota Polri aktif dalam struktur kepengurusan KONI Kota Makassar. Semua ini berkembang di ruang publik. Sebagian telah dijawab, sebagian masih menjadi pertanyaan, dan sebagian lainnya masih menunggu klarifikasi dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk menjelaskan. Sebagai bentuk keperimbangan, kami telah mengundang Ketua KONI Makassar Bapak Haji Ismail. Beliau juga sebagai Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, serta Wali Kota Makassar Bapak Munafir Ali Pudin atau Bapak Api, Bung Api. Namun hingga siaran ini kita mulai, beliau belum berkenan untuk hadir, mungkin karena kesibukan. Nanti kita akan mengundang beliau by phone, karena kami memberikan penawaran ada 3. Dia berkunjung ke studio kami atau mencari lokasi, dan Zoom via Zoom atau telepon seluler langsung. Kami menghormati hal tersebut dan ya kami tegaskan pintu Lensa Bung Salim tetap terbuka kapanpun beliau-beliau berkenan hadir memberikan penjelasan secara langsung kepada masyarakat. Karena prinsip kami sederhana, semakin besar amanah publik yang diemban, semakin besar pula ruang akuntabilitas yang harus dibuka kepada masyarakat. Namun pemirsa 55 TV yang setia pada program Lensa Bung Salim, ini telah hadir Bung Zulkifli Him, SHS, MH, MSI. Beliau adalah Ketua Dewan Masyarakat atau Rakyat Anti Korupsi atau DERAK. Terima kasih Bung Zulkifli telah memenuhi undangan kami. Namun untuk kedua kalinya ya ke studio kami. Yang saya pertanyakan sedikit dulu adalah HIM. Apa tuh HIM? Jadi itu nama orang tua itu. Oh. Haji Ince Malacingi. Oh, maaf gitu. Haji Tapi Ince. HIM ini saya pikir gelar, kalau ternyata saya terlalu panjang gelarnya. Oke, kali ini kami akan menguji argumentasi DERAK. Apakah desakan audit itu lahir karena dugaan semata, ataukah karena terdapat indikator yang menurut DERAK layak diperiksa oleh lembaga yang berwenang? Mari kita mulai. Bung Jul, saya ingin memulai dari pertanyaan yang paling mendesak. Mengapa DERAK sampai meminta audit terhadap Kota Makassar? Silakan, Bung. KONI Kota Makassar. Ya. Ya, terima kasih Bung Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua pemirsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Amin. Bahwa kami untuk kedua kali dipanggil atau diundang, dan alhamdulillah saya memenuhi undangan itu sebagai sebuah penghormatan
Dan terkait dengan pertanyaan apakah kemudian ada indikasi ataukah yang lain, tentu saya katakan bahwa kenapa kita selalu mengingatkan teman-teman. Nah, kemudian ini sebenarnya dari awal kita sudah mengingatkan sahabat kita Pak Ismail, ya, bahwa apapun yang saudara lakukan terkait dengan KONI berdasarkan aturan dari tata tertib DPR dan MD3 itu sangat rentan dalam hal penganggaran. Sehingga dengan demikian, karena ini jangan sampai ada kepentingan pribadi di situ, sehingga kemudian muncullah beberapa dugaan dari beberapa lembaga-lembaga terkait, Ya. termasuk Dewan Rakyat Ya. Anti-Korupsi yang kemudian memang saya pimpin. Ya. Jadi indikator-indikator yang dilakukan oleh sahabat ketua KONI ini atau strukturnya ke bawah ini kemudian memunculkan pertanyaan-pertanyaan, terutama indikator masalah keuangan, bagaimana kemudian keterlibatan seorang anggota DPR kemudian menjadi ketua KONI itu sudah melanggar daripada tatibnya sendiri, kemudian membelanjakan anggaran itu yang tidak transparansi, yang tidak memenuhi beberapa indikator. Kalau saya tidak salah 12 indikator itu harus dipenuhi. Ini kemudian menjadi pertanyaan semua teman-teman yang mengontrol ini terkait dengan penganggaran dari APBD atau APBN. Dia itu Bang Salim. Nah, apa fakta atau indikator yang membuat DRAK menilai audit ini sangat penting? Jelas kami melihat bahwa dalam pembelanjaan itu beberapa item itu kemudian tidak memenuhi indikator yang dimaksud dalam yang harus dipertanggungjawabkan. Kemudian kami yakinkan dalam pembelanjaan itu ada markup ya yang dilakukan sehingga penganggaran ini tidak pada posisi yang sebenarnya. Yang kedua adalah pemberian dana hibah itu kepada beberapa cabang olahraga yang kemudian kita anggap juga di situ ada permainan, karena kami juga yakinkan bahwa yang diberikan ini kepada cabang-cabang olahraga itu kadangkala kita tidak mengetahui Ya. cabang olahraga ini apakah eksis atau enggak dalam Atau kepengurusan perlu juga demikian. diberikan Iya. dana itu. Yang untuk- diberikan dana itu, Ya. sehingga kami menduga bahwa pemberian dana-dana ini Sudah kepada sesuai cabang-cabang olahraga ini masih perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena besarannya itu kita tidak pernah mendapatkan laporan dari Tidak Bapak ada Ismail laporan, ya? atau pengurus KONI yang kemudian itu pasti harus dipertanggungjawabkan. Ada dua hal yang kemudian kalau ada pembelajaran di situ berasa indikator keuangan itu harus dijelaskan kemana larinya nih dana-dana semua dan siapa yang menerima, apa yang dibelanjakan. Nah, itu Bang Salim. Apakah Bung Jul, DRAK sudah mengumpulkan dokumen, data atau keterangan tertentu atau masih sebatas adanya informasi yang berkembang di ruang publik? Jadi mulanya itu memang informasi-informasi. Kemudian kita kumpulkan data-data secara akurat. Ini memang terjadi hal yang diduga, Ya. ada markup dalam pembelanjaan. Kemudian ada kesalahan fatal dilakukan ketika dia memberikan bagian-bagian itu ke cabang olahraga. Ya. Nah, itu. Jadi datanya pasti ada, Bang Salim. Ya. Jadi teman-teman juga yang lain sudah melaporkan itu ke kejaksaan dan mungkin kalau mungkin minggu ini DRAK akan melaporkan juga secara Resmi ya. resmi di kejaksaan, insyaallah. Bung Jul, ketika DRAK berbicara mengenai audit, apakah DRAK sedang menyampaikan dugaan adanya penyimpangan atau justru ingin memastikan agar tidak terjadi penyimpangan? Itu kedua-duanya, Bang. Jadi kita tidak berdiri dan tidak menjustifikasi kemudian KONI Ya. bahwa kau melanggar atau kau ada dugaan. Ya. Yang jelas dugaan ini apakah benar atau tidak itu nanti ditentukan di pengadilan. Ya. Kemudian jaksa harus bekerja keras untuk betul-betul
bagaimana pertanggungjawaban ini seorang ketua KONI dan semua pengurusnya, yang kita juga tahu bahwa banyak yang mundur. Nah, itu yang menjadi harapan kita semua, baik oleh masyarakat maupun pemberi hibah ini. Jadi yang bertanggung jawab itu di dana hibah, Bang Salim, ini diakui atau tidak harus diakui, itu sebenarnya yang memberikan dana hibah itu wali kota, dan yang memproses itu DPR. Sayang ya Pak Wali Kota dan Ketua KONI belum sempat hadir di studio ini, tapi kita akan coba telepon nanti. Ketika Derak berbicara mengenai audit, apakah Derak sedang menyampaikan audit itu sering dianggap sebagai ancaman? Padahal dalam tata kelola pemerintahan, audit itu merupakan instrumen pengawasan. Mengapa menurut Derak audit itu penting dilakukan? Jadi Bang Salim, audit itu apapun bentuknya terhadap penerima anggaran hibah ataupun anggaran-anggaran lain, memang pertanggungjawaban yang mempergunakan dana hibah itu harus mengaudit dirinya dulu sendiri, kemudian mempertanggungjawabkan di hadapan pemberi hibah, ya kan? Jadi apa yang dilakukan oleh Dewan Rakyat Anti Korupsi Kota Makassar ini adalah sesuatu yang memang betul-betul sama dengan visi misinya, untuk selalu memberikan atau mengingatkan pengguna anggaran, apakah itu anggaran dari APBD atau APBN. Jadi termasuk dari KONI ini yang sebesar 15 miliar, memang dari awal kita selalu ingatkan. Karena di situ kami juga melihat bahwa diakui atau tidak ini ada kepentingan secara pribadi, ya. Kenapa? Karena kami juga melihat bahwa keberadaan Ketua KONI selaku anggota DPR itu sudah jelas melanggar aturan tata tertib DPR dan MD3, Bang Salim. Ya berarti Derak meminta mencakup seluruh proses mulai dari perencanaan, penyaluran, jadi sehingga laporan pertanggungjawaban dana hibah ya, Bung. Iya. Jadi sebenarnya kalau mulai dari permintaan dana hibah melalui proposal masukan ke pemerintah kota, kemudian dibahas oleh DPR, itu harus ada transparansi ke situ. Jangan kemudian anggaran yang diusulkan ini tidak pernah dibahas di APBD awal, Ya. kemudian tiba-tiba muncul dan disetujui di perubahan. Nah itu kan aturannya, kalau kemudian tidak diusulkan di APBD awal, itu tidak akan mungkin dana sebesar ini disetujui dan muncul dan disahkan di APBD perubahan. Ya. Ini, Ada apa? Ya, ada apa sebenarnya? Ini dana KONI itu kan di APBD perubahan baru muncul. Ya. Begitu besar, 15 miliar. Saya yakin bahwa ada yang penganggaran yang sebenarnya harus diberikan, itu menjadi korban karena ada yang besar ini untuk mengambil semua dana itu. Itu sebenarnya, Bang. Bung Jul, publik sebenarnya ingin memahami persoalan ini secara objektif. Menurut Bung Jul sebagai Ketua Derak, apa standar minimal transparansi yang wajib dipenuhi oleh organisasi penerima dana hibah daerah? Sebenarnya kalau terkait dengan standar transparansi, itu terlalu banyak itu, Bung Salim. Ada 12 itu yang kemudian saya tahu bahwa harus dipenuhi oleh pengguna anggaran termasuk KONI. Jadi transparansi masalah keuangan, Ya. transparansi masalah pembelanjaan, Ya. transparansi terkait dengan penyaluran, Ya. transparansi terkait pengelolaan, Ya. dan lain-lain sebagainya. Itu semua menjadi harus tanggung jawab dan harus dilakukan audit internal, kemudian dia sampaikan kepada pemberi hibah supaya disampaikan juga ke masyarakat, dan masyarakat memang harus tahu itu bagaimana kemudian pengelolaan anggaran ini bisa secara efektif digunakan, tidak menjadi suatu selalu pertanyaan dari masyarakat, kemungkinan besar ini dipakai untuk ini, yang dipakai ini yang tidak jelas. Itu sehingga
keberadaan kita selaku lembaga yang memang selalu mengontrol pemakaian anggaran, bukan mengontrol untuk mencari kekurangan, tapi akan selalu meluruskan supaya Jangan teman-teman sampai salah-salah jalannya ya. yang akan salah-salah itu sedikit merem untuk melakukan yang terbaik buat anggaran yang dia minta itu sesuai dengan proposalnya, proposal permintaan anggarannya dulu. Karena pasti saya yakin ada dulu permintaan proposal anggaran untuk biaya 15 miliar ini. Yang saya kurang tahu jangan sampai itu juga tidak ada untuk penjelasan yang 15 miliar itu untuk ini dan itu, karena dia masuk melalui anggaran perubahan, bukan anggaran awal. Dan itu sangat Tiba-tiba berbahaya kucuk-kucuk sebenarnya langsung itu. besar ya. Karena nilainya besar, berarti ada yang dikorbankan untuk pengusulan anggaran yang awal itu. Ya, kami paham seperti itu karena kami juga pernah menjadi salah satu anggota DPR di Makassar. Oh iya ya, 2004 2009 ya. Bung Jul. Jadi DERAK menurut Bung, DERAK laporan pertanggungjawaban dana hibah seharusnya hanya disampaikan kepada pemerintah atau juga perlu dibuka secara proporsional kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan. Iya, jadi memang pertanggungjawaban dana hibah itu harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi Ya. dana hibah. Terutama di sini kan yang terkait kalau masalah penganggaran itu apapun alasannya itu harus wali kota yang bertanggung jawab. Karena pemakai anggaran itu adalah pemerintah. Ya. Kemudian menghibatkan ke situ, yang diberikan hibah itu pasti melaporkan pertanggungjawaban ini sesuai dengan alur yang dia lakukan, apakah benar atau tidak ini, tidak ada markup atau tidak. Kemudian mutlak harus disampaikan ke masyarakat melalui apakah secara internal dia menyampaikan atau di pemerintahan yang menyampaikan. Dan kemudian kalau ada keberatan dan kelihatan dari awal terkait adanya penyalahgunaan anggaran hibah ini, tentu lembaga-lembaga yang terkait dengan rasuah, ya, seperti DERAK itu pasti meneropong dan mengingatkan. Bukan kita cuma mau melaporkan, mengingatkan. Tapi kalau mereka tidak mau diingatkan, apa boleh buat? Dilaporkan. Ya, dilaporkan supaya anggaran ini efektif, bukan untuk siapa-siapa, untuk yang kau masukkan dulu proposal supaya tidak salah-salah di situ. Jangan kemudian cabang olahraga dalam proposal awal diberikan kepada ini untuk pembelanjaan ini, pembelanjaan barang ini, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Itu yang kita sampaikan, Bang Salim. Bung, 2 gelombang secara mendadak keluar dari, ini pengurus inti loh, mundur dari organisasi KONI ini. Secara jumlahnya semua 9. Menurut Bung ini apakah itu dinamika organisasi atau ada indikasi yang menurut DERAK? Iya, jadi memang di organisasi sering ada dinamika seperti itu. Ya. Tetapi saya lihat kalau di KONI ini ada dinamika yang negatif. Ya. Kenapa? Karena pasti terkait dengan pembelanjaan anggaran hibah itu. 9 pengurus inti yang juga situ terdapat sekretaris yang mundur, Saudara Iqbal Jalil, itu menurut saya ada kondisi-kondisi yang sangat krusial di dalam KONI ini, sehingga mereka paling mengambil kesimpulan lebih baik mundur daripada nanti Beresiko, ikut terlibat juga. Dan ada kemungkinan besar bahwa indikasi ini bagaimana kemudian 9 orang ini pasti terkait dengan penganggaran yang 29 itu. Begitu ya. Dalam pemberitaan memang kalau menurut saya juga bahwa dia menyatakan bahwa ini ada pernyataan mantan pengurus mengenai pengelolaan dana anggaran. Dia singgung juga ketakutan mereka sehingga mereka mundur. Dia tidak mau mengambil resiko. Ya pasti, yang pasti kalau kemudian dia mengetahui ada kekeliruan dalam pengelolaan anggaran itu, mungkin kalau saya pun menjadi pengurus saya akan mundur kalau tidak dilibatkan dalam kebijakan-kebijakan terkait dengan pembagian daripada anggaran yang ada.
Ya. Saya apresiasi kepada pengurus yang mundur, yang kemudian dia pasti ada indikasi pengelolaan dana yang tidak benar, sehingga dia melakukan lebih bagus saya mundur daripada nanti terlibat atau kemudian saya dilibatkan dan lain sebagainya, memakan waktu yang mungkin tidak efektif buat dia. Gitu. Pemirsa, Lensa Bung Salim, sebelum kita lanjut, kita akan telepon, namun kita akan jeda setelah pariwara berikut ini. Salam Indonesia. Hari ini kita tidak datang membawa hiburan. Kita datang membawa kenyataan. Kenyataan tentang rakyat yang terus ditekan oleh keadaan. Sementara sebagian orang hidup nyaman di atas penderitaan. Di luar sana, harga kebutuhan semakin tinggi. Lapangan kerja semakin sempit. Suara kritik mulai dianggap ancaman. Dan kebenaran sering dikalahkan oleh kekuasaan. Banyak yang melihat, tetapi memilih diam. Banyak yang tahu, tetapi takut bicara. Namun sejarah selalu membuktikan ketika rakyat mulai kehilangan suara, maka kehancuran tinggal menunggu waktu. Karena itu program ini hadir, bukan untuk menjadi penonton, bukan untuk tunduk pada tekanan, dan bukan untuk mempercantik kebohongan. Di meja ini, fakta tidak bisa dibeli, data tidak bisa disembunyikan, dan siapapun yang mempermainkan nasib rakyat harus siap mempertanggungjawabkannya di hadapan publik. Hari ini, kita akan membuka semuanya setajam fakta, seterang kebenaran. Saya, Salim Jatimama, dalam Lensa Bung Salim. Kembali lagi bersama saya di sesi kedua ini, Lensa Bung Salim bersama saya, Salim Jatimama. Tadi kita akan Bung Ismail, akan menghubungi Bung Ismail, Ketua KONI, yang juga Ketua Komisi B Kota Makassar. Semoga beliau berkenan mau menerima telepon kami. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, nada dering tetap berbunyi, namun beliau belum angkat. Ini sejak beberapa hari yang lalu tidak ada konfirmasi dan kita memberikan solusi kepada beliau. Halo? Halo? Mati. Kita berikan solusi kepada beliau. Kalau beliau sangat sibuk dan tidak berkenan hadir ke studio 55 TV, kita tawari via Zoom atau per telepon. Namun sampai saat ini beliau belum, mungkin karena sibuk. Kita positif thinking aja, karena beliau adalah pejabat yang menjabat dua posisi, yaitu Ketua Komisi B Kota Makassar dan juga sekaligus Ketua KONI Kota Makassar. Inilah sebenarnya intinya yang kita bahas, rangkap jabatan. Bung Jul, sorry, jika nanti audit membuktikan seluruh penggunaan dana telah sesuai aturan, apakah DERAK Kota Makassar siap menyampaikan kepada masyarakat bahwa tidak ditemukan penyimpangan? Iya, Bung Salim. Jadi
fungsi kita ini hanya untuk kemudian bagaimana mengingatkan semua pemakai anggaran, Nggak mentias ya. anggaran, APBD dan APBN, dan tidak kemudian perlu menyampaikan kepada masyarakat kalau seandainya tidak terjadi penyalahgunaan anggaran, itu dari pihak kami tidak ada kewajiban untuk menyampaikan. Sebab kalau kemudian nanti didapatkan bahwa tidak ada pelanggaran dalam penyaluran anggaran ini atau pemakaian anggaran, tentu pihak kejaksaan atau pihak berwenang ataupun mereka sendiri dari KONI itu pasti menyampaikan ke masyarakat. Jadi apakah mutlak atau tidak, itu bukan menjadi kepastian atau kewajiban, tetapi kemudian kalau aparat hukum sudah menyatakan tidak terdapat kesalahan dalam pelaksanaan anggaran itu, tentu kita juga tidak menjustifikasi lagi kemudian, dan kita Tidak harus memaksakan ya. Kita harus Tapi- menghormati prosesnya. Tapi jika sebaliknya pihak APH menemukan adanya kekurangan administrasi ataupun pelanggaran, apa langkah yang menurut Bung Jul lakukan? Justru itu yang paling kita harapkan. Kemudian kalau ada terjadi kesalahan dalam pemakaian anggaran ini atau penyaluran anggaran, itu kami minta dari kejaksaan ataupun aparat-aparat terkait untuk mengusut tuntas. Ya, Mengusut tuntas pemakaian anggaran ini supaya bisa disampaikan kepada masyarakat, dan masyarakat harus mengetahui bahwa ternyata kemudian KONI melakukan kembali kesalahan fatal dari periode sebelumnya. sepertinya penyakitnya KONI ini dari dahulu tentang dana anggaran ya. Sehingga jerak lakukan ini pengawasan, jangan sampai terulang ya. Dengan ada 15 miliar ini itu bisa berbahaya. Bung Jul, salah satu isu yang berkembang adalah yang rangkap jabatan tadi, yang sebelumnya kita memulai acara, saya telepon beliau, Ketua KONI Makassar. Menurut Derak, apakah menjadi perhatian utama aspek hukumnya, etikanya, atau bahkan tata kelolanya? Saya lihat bahwa semua ini yang kita pertanyakan perlu dilakukan pengusutan. Dari Apakah aspek itu hukum? aspek hukum atau etika? Karena kalau seorang anggota DPR kemudian menjadi ketua KONI, Ya, saya kurang tahu juga apakah Pak Ismail ini, sahabat saya Ismail, dia tahu kalau saya seorang anggota DPR tidak bisa lagi duduk di dalam satu lembaga yang kemudian memakai uang APBD atau APBN. Sebab itu sangat berbahaya, Bung. sangat riskan ya. Sangat riskan sekali, sehingga kemungkinan besar inilah yang terjadi sekarang. Karena berdasarkan tata tertib DPR nomor 1 tahun 2023, yang itu hasil dari perubahan-perubahan sebelumnya, itu tidak pernah selalu ada pasal yang menyatakan bahwa seorang anggota DPR tidak bisa lagi duduk di salah satu lembaga ataupun organisasi yang memakai dana APBD atau APBN. Itu juga diperkuat dari Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 terkait MD3. Dan itu berbahaya karena ada sanksi. Sanksinya itu kalau kemudian Badan Kehormatan menggelar ini bahwa seorang anggota DPR tidak beretika karena melanggar tata tertib, itu sanksi peringatan tertulis, skorsing, kemudian penghentian selaku anggota DPR untuk di pergantian antar waktu. Nah, inilah kemudian saya lihat bahwa apakah Badan Kehormatan DPRD Kota Makassar ini Sudah bekerja, sudah bekerja atau tidak? Mungkin menunggu ada Kasus. surat masuk dari salah satu yang Atau ada berkeberatan. masalah dulu baru Atau ada dia mau. masalah dulu. Sebab ini juga saya lihat di pengadilan itu sudah bergulir terkait dengan dana 15 M. bukan terkait dengan Lanjutan. kedudukan Ismail selaku ketua KONI. Hmm. Itu digugat juga oleh beberapa teman-temannya
dari cabang olahraga yang kemudian hasilnya saya belum tahu bagaimana, tapi ini sebenarnya pembelajaran buat sahabat Ismail. Kalau memang tidak ada kepentingan di KONI, ngapain mau kita ke KONI? Cukup anggota DPR. Karena Ya kan? iya, Kalau kerangkap jabatan itu ada indikasi sekali lagi, ada indikasi. ada yang diharapkan. Ada harapan di situ. Karena kan Ya. dia sudah dipercaya oleh masyarakat sebagai suaranya masyarakat. Iya, Namun betul. dia kelola lagi dana di KONI. Iya. Siapa yang Jadi- mengawas dan siapa yang mengawasi? Jadi kasihan sebenarnya nih sahabat Ismail, kalau dia terus bertahan selaku ketua KONI, dan ini terus pasti dipermasalahkan. Dan saya katakan bahwa seorang yang sudah disampaikan bahwa ini adalah sebuah pelanggaran yang fatal, kemudian tetap bertahan, itu saya melihat ada ketidakpercayaan publik nanti terhadap sahabat Ismail. Karena dia sudah tahu bahwa dilarang menjadi atau menjabat di salah satu organisasi, apalagi KONI, yang memang rentan di situ untuk penyalahgunaan anggaran. Karena kita belajar dari ketua KONI sebelumnya itu kan, Bukan sebelumnya, sebelum-sebelumnya lagi, ini yang sebelumnya lagi kan sempat dapat hukuman beberapa tahun itu. Jadi kita kasihan. Jadi sahabat Jangan yang baik sampai itu, sudahlah yang dulu, yang lalu biarlah berlalu. Jangan sampai ikut juga. jadi sahabat yang baik itu adalah mengingatkan temannya ketika salah dalam melakukan sesuatu. Dan jangan marah. Dan jangan marah, jangan sampai kemudian ini Nanti dibui tinggal sendiri, tidak ada temannya. selalu menanggapi hal-hal yang kemudian berkaitan dengan pribadi. Sekali lagi kita katakan bahwa sahabat saya ini, saya ingatkan supaya melepaskan salah satu, apakah anggota DPR atau ketua KONI. Sebab itu Pilih tidak salah bisa. Undang-undang Pak Salim, kalau sudah diisyaratkan begitu, tidak bisa kita melanggar. Karena kalau melanggar, itu ada lagi fungsi lain yang harus bekerja, termasuk badan kehormatan. Ya, Bung. Badan kehormatan pun juga harus independen dan melihat aturan, apakah bisa atau tidak. Kalau bisa ya tetap jalan, tapi kalau tidak bisa harus dihentikan, ini salah satunya. Nah, itu. Bung Jul, kan Derak menyatakan kondisi tersebut otomatis telah melanggar hukum atau justru meminta agar status hukumnya diperjelas oleh lembaga yang berwenang. Kalau terkait dengan rangkap jabatan, itu Belum ya. tidak terlalu mengarah ke hukum, tapi secara Administrasi, moral, ya. karena itu adalah ranah daripada mereka semua yang ada di DPR, termasuk fungsi-fungsi badan kehormatan, itu yang harus dilaksanakan. Badan kehormatan ini sebenarnya begitu mendengar ada indikasi, ada protes, cepat memanggil Ismail. Sebelum ada surat resmi masuk untuk kemudian meminta digelar adanya kesalahan dalam hal seorang anggota DPR lalu menjabat kemudian yang dilarang. Nah itu. Ini saya minta ini sebenarnya supaya badan kehormatan yang kemungkinan berjumlah 5 orang di sana itu cepat tanggap untuk menghadirkan Ismail. Apakah benar indikasi ini yang kau lakukan, kau benar kau tokoh atau tidak? Ya, apakah kamu mundur salah satunya atau bagaimana kemudian? Nah, itu yang saya bilang. Sekali lagi, mohon maaf ini, saya bukan mengkritisi Pak Ismail secara pribadi atau teman-teman yang lain, tetapi mau mengingatkan akan aturan yang sebenarnya harus berjalan, supaya dia juga nanti dalam hal melakukan perjalanan tugasnya tidak tumpang tindih dan tidak banyak lagi diganggu oleh lembaga-lembaga yang kemudian memang tetap mengontrol jalannya anggaran yang dari APBD atau PPN. Begitu Bang Salim. Oke, Bung. Mengapa menurut Derak persepsi konflik kepentingan juga harus menjadi perhatian dalam pengelolaan organisasi yang menerima dana publik? Ini kalau persoalan masalah kepentingan, dari awal sih kita katakan bahwa kalau kemudian ada seseorang yang masuknya di salah satu organisasi melabrak daripada aturan-aturan semestinya, ini pasti terjadi nanti konflik kepentingan. Kita lihat contohnya, anggaran 15 miliar itu karena saudara Ismail adalah seorang anggota DPR dan beliau adalah Komisi B, yang saya tahu Komisi B yang membidangi keuangan. Ya.
itu dengan begitu mudah menganggarkan KONI. Saya kurang tahu ada proposal masuk atau tidak, ya kan? Sehingga ini yang kita maksud tadi, konflik kepentingan. Sebelum diberikan sudah ada kepentingan, dan setelah diberikan tentu konflik kepentingan juga ada di situ. Apakah benar kau belanjakan sekian? Apakah benar kau kasih cabang olahraga ini? Dan apakah kau lakukan kegiatan ini? Itu semua adalah bentuk seharusnya menjadi pertanggungjawaban penerima hibah alias KONI alias Ismail. Nah, itu yang harus pertanggungjawabkan. Kalau kemudian sudah dipertanggungjawabkan secara publik, tidak ada orang yang protes, dan kita bisa perlihatkan bahwa apa yang kau duga di KONI tidak benar, itu tidak jadi masalah. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan kepentingan, itu yang kita sampaikan bahwa pasti ada terjadi kepentingan, Bang. Tidak mungkin dia mau menjabat di situ tidak ada kepentingan. Apakah DRAK ini sudah meminta pendapat hukum dari berbagai kajian atau melakukan berbagai kajian terhadap ADART KONI itu, regulasinya organisasi maupun ketentuan lain yang relevan yang menyampaikan sikapnya? Jadi di DRAK itu sendiri adalah banyak pakar-pakar hukum seperti saudara Mukhtar Juma, Ya. ada saudaraku Mantan wakil yang lain ya. PLT wakil ketua ya. Banyaklah, hampir 80% yang ada di DRAK itu adalah yang mengetahui terkait dengan hukum. Ya. Jadi upaya-upaya yang kita sampaikan ini kita sudah duduk secara bersama dulu, kemudian beberapa kali kita tidak mau juga kemudian langsung menjustifikasi orang bahwa di sini ada kesalahan, tapi kita melihat dulu fakta-fakta apa yang dibelanjakan ini, untuk kemana ini anggaran, kemudian dinyatakan habis atau tinggal sekian. Itu Bang. Jadi tetap kita melakukan mekanisme organisasi yang baik dan tata kelola organisasi yang baik. Karena kami juga sebagai ketua tentu menghadirkan juga ketua provinsi untuk melakukan investigasi ataupun kritik terhadap pemakaian anggaran yang dimaksud. Oke, Bung Jul, kita coba-coba menghubungi lagi ketua KONI yang sekaligus ketua Komisi B Kota Makassar, Bapak Ismail, Bung Ismail ya. Ini. Jadi pemirsa, kita hubungi dan berdering. Semoga beliau berkenan mengangkat. Sampai saat ini beliau belum berkenan mengangkat dan belum ada konfirmasi dari pihak ketua KONI. Sekaligus juga nanti kita akan hubungi Pak Wali Kota ya. Tapi jam begini ada acaranya kayaknya Pak Wali Kota. Jadi semakin seru, semakin menarik. Apalagi nanti masuk pada sesi anggota Polri yang aktif, yang dijadikan pengurus di KONI ini. Namun sebelumnya kita akan jeda dulu setelah pariwara berikut ini. Salam Indonesia. Hari ini kita tidak datang membawa hiburan. Kita datang membawa kenyataan. Kenyataan tentang rakyat yang terus ditekan oleh keadaan. Sementara sebagian orang hidup nyaman di atas penderitaan. Di luar sana, harga kebutuhan semakin tinggi. Lapangan kerja semakin sempit. Suara kritik mulai dianggap ancaman. Dan kebenaran sering dikalahkan oleh kekuasaan. Banyak melihat, tetapi memilih diam. Banyak yang tahu, tetapi takut bicara. Namun sejarah selalu membuktikan ketika rakyat mulai kehilangan suara, maka kehancuran tinggal menunggu waktu. Karena itu program ini hadir bukan untuk menjadi penonton, bukan untuk tunduk pada tekanan,
dan bukan untuk mempercantik kebohongan. Di meja ini, fakta tidak bisa dibeli, data tidak bisa disembunyikan, dan siapapun yang mempermainkan nasib rakyat harus siap mempertanggungjawabkannya di hadapan publik. Hari ini kita akan membuka semuanya setajam fakta, seterang kebenaran. Saya, Salim Jatimama, dalam lensa Bung Salim. Oke, kita kembali lagi di segmen berikutnya. Masih bersama Bung Jol. Beliau adalah Ketua Derak Kota Makassar. Namun sebelumnya lagi, kita mencoba menghubungi Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Munafri Arifudin, ya. Apa tanggapannya dengan rangkap jabatan Ketua KONI dan Ketua Komisi? Oh, Pak Wali. Assalamualaikum Pak Wali. Halo. Halo, Assalamualaikum Pak Wali. Halo. 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 Sayang terputus ya. Assalamualaikum Pak Wali. Yo. Tunggu ya. Halo. Halo, Assalamualaikum Pak Wali. Salam, iya Pak. Iya, apa kabar? Tabe. Saya Baik, ganggu baik, waktu tak ini. Iya. Ini kita kemarin yang ada surat itu yang saya anukan Ki, undang Ki, tentang adanya rangkap jabatan. Saat ini Pak Zul dari Derak juga sudah hadir, tapi Pak, saya minta maaf Pak, saya lagi ada tamu ini Pak. oh, Baru. oh siap Pak Wali. Iya, Oh, Pak. oh siap. Oh iya siap. Makasih Iya, banyak. iya. Makasih Iya. banyak, sukses Ki. Nanti saya undang kembali ya. Iya, Siap ya, iya, makasih. makasih, Pak. Assalamualaikum. Iya. Kebetulan Pak Wali Kota lagi sudah terangkat tadi, terhubung, namun Pak Wali Kota sedang ada tamu. Oke, nanti kita akan undang di sesi berikutnya. Bung Jul, jadi sudah ada kabar baiknya, jadi sudah ada respon dari pihak pemerintah, namun karena kesibukan beliau ada tamu, kita harus menghargai beliau. Beliau adalah pejabat publik dan dialah wali kota kita yang tergagah dan terbaik. Bung Jul, ini Derak juga menyoroti adanya anggota Polri yang aktif disebut masuk dalam kepengurusan KONI Makassar. Apa yang menjadi dasar perhatian Derak terhadap persoalan ini? Sebenarnya kita cuma mengingatkan, tapi memang tidak ada larangan tegas terhadap anggota Polri untuk masuk di sebuah lembaga seperti KONI. Siap. Tetapi larangan yang dimaksud berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 2002 itu memang kalau seorang Polri tidak bisa berpolitik praktis. Di PP juga, PP nomor 11 2000 sekian ya, kalau saya tidak salah, itu juga dilarang seorang anggota Polri. Tetapi kalau keberadaan beliau di sebuah organisasi yang memakai dana hibah atau dari APBD atau BPN dan cukup signifikan seperti bendahara atau yang lain yang terkait langsung dengan biaya hibah itu sangat tidak tepat. Ya. Justru kami bertanya kemudian mengapa seorang Polri ya mau masuk di salah satu organisasi yang memakai dana hibah ataupun APBD yang kemudian jangan-jangan nanti dilibatkan. Jadi itu yang saya pertanyakan. Independensinya ya. Independensi ya. Saya katakan lagi bahwa tidak dilarang secara tegas, Ya. tetapi kalau keberadaannya dia memegang kendali kuat seperti di bendahara atau wakil bendahara itu sangat rentan juga, Bang Salim. Ya, karena posisi Polri itu
ada ketentuannya sendiri. Ada, Dia terikat diatur, ya. dengan Di- terikat dengan apa sebelum dia masuk polisi dia Iya. tidak bisa ikut dalam konteks itu ya. Jadi 3 yang mengatur aturan itu di Undang-Undang Nomor 2 2002, kemudian diikat lagi dengan PP nomor 11 2014 mungkin, dan Perkap nomor 14 tahun 2000 sekian ya. Jadi 3 itu yang kemudian harus dipelajari seorang anggota Polri untuk melakukan aktivitas di luar daripada kelembagaan di polisi itu. Ya. Begitu Bang Salim. Jadi apakah Derak telah melakukan verifikasi mengenai status personal yang dimaksud atau masih meminta agar hal tersebut diklarifikasi oleh pihak-pihak berwenang? Justru kemudian ini mulai dari ketua kita meminta supaya ada penyelesaian secara akurat, karena inilah bentuk-bentuk kondisi yang kalau dari ujung atau dari pucuk pimpinan itu mulai salah aturan, dia tidak memperdulikan lagi apakah kami ini menyusun kepengurusan atau merukuk kepengurusan secara valid. Artinya secara valid ini tidak ada unsur-unsur kemudian bisa mendapat protes daripada orang-orang luar yang tidak ada di KONI gitu, Pak. Siapa yang memiliki kewenangan untuk memastikan apakah keanggotaan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Sebenarnya kalau kemudian sebelum ditetapkan secara keseluruhan pengurus, itu kadangkala namanya ada formatur ya. Tapi saya kurang tahu dulu waktu pemilihan ketua KONI apakah dibentuk secara formatur atau secara independen ketua terpilih. Itu yang saya belum tahu. Jadi kalau kemudian penyusunan yang menyalahi aturan-aturan yang sebenarnya harus dijalankan, ini juga menjadi sebuah pertanyaan. Karena seperti katakanlah waktu Ismail terpilih, Ya. lalu kemudian diberikan dia kewenangan untuk menyusun pengurus, pasti dia tidak pikirkan lagi apakah ini melanggar aturan atau tidak. Sebab kenapa? Dia terpilih juga indikasi pelanggaran tata tertib DPR. Dan kalau tata tertib DPR dilanggar, pelanggaran dalam artian gimana itu pelanggaran? pelanggarannya itu Bang Salim bahwa seorang anggota DPR tidak boleh menjabat di sebuah organisasi atau kelembagaan lain atau di perusahaan yang memakai dana APBD atau APBN. Itu juga adalah turunan daripada Undang-Undang MD3 ya. MD3 itu jelas bahwa seorang anggota DPRD tidak bisa menjadi ketua atau pengurus yang memakai dana APBD dan APBN. Itu ada sanksi di situ tuh. Ya. Ada sanksi keras itu, ada 3 sanksi itu. Peringatan tertulis, Ya. skorsing, kemudian PAW. Itu bahayanya. Jadi kemudian ini kalau dari teman-teman ini melihat bahwa tidak ada langkah-langkah konkret dari Badan Kehormatan untuk mengingatkan anggotanya supaya dia berbuat adil bagi dirinya, ya, itu akan semakin besar tanggapan dari masyarakat, Bung. Bung Jul, kalau ketua komisi atau ketua KONI ada di sini, yang ingin saya pertanyakan itu, kenapa dia tidak gusar dengan 9 anggota inti, pengurus inti yang keluar? Dia katakan itu haknya, itu memang biasa dalam organisasi. Bagaimana menilai? Sebenarnya dalam sebuah organisasi kemudian ada pengurus inti yang mundur, ini sudah organisasi sudah tidak valid. Apalagi ada sekretaris umum. Lalu kemudian dia tidak cepat untuk melakukan pergantian ataupun mengurus kembali kepengurusan, lalu mengambil kebijakan. Jelas bahwa kebijakan yang dilontarkan itu adalah kebijakan yang salah, penuh dengan protes dulu, pasti pengurus yang mundur. Sebab sekali saya katakan bahwa yakin
pengurus yang mundur ini adalah ada keterkaitan dengan Dana hibah. penyebaran anggaran yang dana hibah yang tidak dimaksud. sesuai ya. Yang 15 miliar Yang itu. dianggap tidak sesuai Iya. diduga ya. Dan dia harus cepat-cepat untuk melengkapi kepengurusan. Walaupun dia katakan bahwa saya sudah diberikan oleh beberapa pengurus untuk melakukan yang terbaik untuk KONI. Itu yang saya maksud. Ini kalau ada bentuk kepengurusan begini selalu menyerahkan kepada ketua, kebijakan-kebijakan organisasi diserahkan kepada ketua. Sebenarnya ini yang menjadi pertanyaan juga, Mas Salim. Bung Jul, saya cuma hanya ingin jawaban singkat, ya atau tidak. Apakah audit ini harus dilakukan? Ya pasti harus dilakukan, Bung Salim. Harus pasti, karena ini menjadi pertanyaan beberapa organisasi yang mempertanyakan terkait dengan penganggaran di KONI 15 miliar ini. Harus diaudit itu. Supaya ada kejelasan. Termasuk dokumen-dokumen dananya ya. Dokumen-dokumen itu yang sangat diperlukan itu. Pemirsa, saat ini kita telah mendengar pandangan. Tapi sebelumnya ada pesannya ya? Takutnya ada pesan lagi. Iya, jadi selalu ada pesan buat sahabat. Karena kita 2 menit ini, ya, 2 menit, ya, 2 menit. Kita mengkritisi ini bukan kemudian secara pribadi. Ya. Kami jelas, saya tetap berkeyakinan bahwa kalau pandangan dari kami, seorang Zulkifli HM mewakili Dewan Rakyat Anti Korupsi, saya sangat berharap kepada sahabat saya Ya. untuk tampil menjelaskan kenapa kemudian seorang anggota DPR menjadi ketua KONI, padahal ini terindikasi sudah pasti bahwa saudara atau sahabat kita ini melanggar daripada tata tertib itu. Dan kemudian melanggar Undang-Undang MD3 yang disyaratkan kemudian bahwa tidak ada seorang pun anggota DPR dan anggota DPR yang boleh menjadi pengurus atau apalagi ketua dalam hal organisasi itu memakai dana APBD atau APBN. Kenapa? Itu berat sanksinya, Bung Salim. Itu yang saya katakan tadi bahwa 3 sanksi yang menanti. Pertama itu adalah diperingatkan secara tertulis. Kalau kemudian tidak ada perubahan-perubahan tetap berjalan, itu dia diskorsing. Dan yang ketiga adalah penghentian selaku anggota DPR untuk diganti secara antar waktu. Dan diproses. Yang menjadi pertanyaan ini, karena pasti di sana di lembaga DPR itu, siapa yang jadi ketua Dewan Kehormatan, siapa anggota, kemudian apakah ada keberanian untuk melakukan kondisi pembenaran di lembaga DPR itu. Itu yang kami selalu pertanyakan. Dan kalau ini tidak ada desakan, pasti teman-teman nanti yang mempertanyakan ini akan maju ke DPR untuk bersurat untuk melakukan dengar pendapat dengan Badan Kehormatan. Kalau kemudian Badan Kehormatan sudah disurati untuk kita minta dengar pendapat kemudian tidak merespon, inilah terjadi langkah-langkah yang kurang bijaksana, tidak efektif. Sehingga saya bilang lebih bagus bubarkan itu. Kalau ada, buat apa dibuat Badan Kehormatan kalau nyata-nyata seorang anggota DPR melanggar kehormatan kemudian tidak diberikan sanksi atau teguran. Atau minimal pesan saya kepada sahabat Ismail, lebih bagus pilih misalnya satunya, atau kakak menjadi ketua KONI atau menjadi anggota DPR. Nah, itulah salah satunya, supaya tidak ada tanggapan-tanggapan miring dari masyarakat. Sebab saya yakin kalau tetap berjalan dua-duanya ini harus harus berjalan. Proses yang saya maksud itu di Badan Kehormatan. Yang kedua, terus menuai kritikan-kritikan terkait dengan penggunaan anggaran. Sebab penggunaan anggaran ini bukan barang kecil ini, Pak. Banyak sekali yang semestinya bisa dimanfaatkan dengan dana 15 miliar itu. Dibanding pemberian ke sini yang kurang jelas, itu dah menjadi pertanyaan teman-teman yang ada di Dewan Rakyat Anti Korupsi Kota Makassar. Oke, Bung. Pemirsa, saat ini telah kita mendengarkan pandangan Ketua Derak Makassar, Bapak Bung Zulkifli HIM, SHMH, MSI, mengenai desakan audit tata kelola dana hibah, polemik rangkap jabatan, serta isu keterlibatan anggota Polri aktif dalam kepengurusan KONI Kota Makassar. Sebagaimana telah kami sampaikan dari awal, kami juga telah mengundang Ketua KONI Kota Makassar. Namun sampai saat ini telepon tidak dijawab dan tidak ada konfirmasi. Dan Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Munafri Arifudin atau Bung Api, sudah menjawab telepon, namun sayang beliau lagi ada tamu. Hingga siaran berlangsung,
belum ada kepastian. Kami menghormati hal tersebut dan tetap membuka ruang yang sama apabila pada kesempatan berikutnya mereka ingin memberikan penjelasan secara langsung di Studio 55 ini di Lensa Bung Salim. Karena dalam negara hukum, pertanyaan publik harus dijawab dengan data, klarifikasi, dan mekanisme yang sah. Sementara itu setiap dugaan tetap harus diuji melalui proses yang berlaku dan tidak dapat diperlakukan sebagai fakta sebelum ada hasil audit atau putusan pihak yang berwenang. Saya Salim Jatimama, terima kasih telah bersama saya di Lensa Bung Salim. 55 TV selalu keren.